Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk kita boleh meraih janji Tuhan pada siang hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya firman itu yang menjadi kekuatan kita. Firman Allah menjadi perisai dalam kehidupan kita. Haleluya. Siapkan hati yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat
Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, ya, Bapak Ibu, jemaat JPD Apostol Misteri yang saya cintai kasih, dan Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Ya, saya minta maaf buat Pak David, ya, David dari Sumatera Utara. Pagi-pagi sudah datang sebelum saya bereskan kursi ini. Ya, banyak hal yang saya sampaikan kepada beliau mengenai pengalaman dan sebagainya. Saya kira dia suka bawa kue. Karena saya ingat dia kalau datang suka bawa kue. Lantas ini kan sama jemaat, ya. Lantas saya kira dia suka bawa kue. Image saya begitu loh. Memang nama saya lupa. Saya selalu di mana-mana pun itu saya akui ini kekurangan saya. Sampai ada hamba Tuhan berapa bilang, Om Benny sudah sombong. Aduh, saya kaget. Saya bilang, maaf bukan saya sombong, tapi ya gitulah. Saya saya nama yang saya suka lupa. Kalau lihat orang pun seringkali nama, apalagi sudah lama. Kira-kira sudah hampir 1 tahun kira-kira. Tapi kalau firman tidak, saya bilang sama beliau 100 lebih, 200, 300 ayat ada sama saya. Itu firman pernah. Oke, tidak berlama-lama, sesuai dengan saya sudah janji, saya bilang sama Pak David, maaf ya, saya sudah janji sama jemaat. Karena dari minggu pertama saya tidak khotbah, saya sudah kasih sama tamu dan sebagainya. Oke, kita lanjut dengan tema kita punya janji milik dari nenek moyang. Jangan salah. Dari nenek moyang. Nah, siapa nenek moyang itu? Adalah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ada yang katakan bagaimana Adam dan Hawa itu ciptaan Tuhan. Tapi janji itu ada pada Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, salah satu inilah yang kita akan lihat di sana sebagai ayat emas. Ini sekian ratus ayat emas, ini ayat emas saya yang berikut. Mari kita bangkit berdiri, kita buka dalam kitab Galati 4. Tolong dibuka ini, Galati 4, mari kita bangkit berdiri. Ayat emas saya, dan ini menjadi tema khotbah hari ini, kita miliki janji Tuhan. Ada 3 versi janji Tuhan. Sekalipun virus corona atau COVID-19 menimpa dunia ini, tapi kalau saudara punya janji Tuhan ini, tidak akan saudara susah. Mari kita baca dalam Galati pasal 4 ayat yang ke-28. Baca sama-sama ya, hitungan ketiga. Saya baca dengan Alkitab saya, sudah bisa lihat di LCD. Hitungan ketiga, sudah? Oke, 1, 2, 3. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti adalah anak-anak janji. Ya, terima kasih Tuhan berkati. Saya akan baca dalam Alkitab saya ini. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Ini Rasul Paulus katakan. Kenapa Ishak Rasul Paulus sampaikan? Karena Ishak anaknya Abraham. Orang yang mulia, orang yang benar. Sampai Ishak dan Yakub sampai Yesus. Tidak ada ditulis dalam Injil Matius bahwa dari Adam sampai Yesus ada 42 keturunan. Tapi dari Abraham sampai Yesus ada 42 keturunan. Dari Abraham sampai dengan Daud 14 keturunan. Dari Daud sampai dengan Israel dibuang ke pembuangan 14 keturunan. Dari pembuangan Israel kembali ke negeri yang dijanji Tuhan sampai Yesus 14 keturunan, jadi 42. Jadi disinilah nyata bahwa Ishak seperti Paulus katakan
kamu seperti memiliki janji Ishak. Ishak ini ditulis dalam tinta emas. Karena Ishak ini adalah anak dari Abraham. Turunlah itu jangi. Waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan keluar dari negerinya, keluar dari sanak saudara familinya, Kejadian 12, keluar dari rumah bapaknya. Tidak usah baca, saya singkat karena waktu saya perlu. Ke negeri yang Tuhan tunjukkan kepada Abraham. Abraham bawa pertama-tama yaitu anak saudaranya, yaitu Lot. Kedua, Abraham membawa Sarah istrinya. Ketiga, Abraham membawa harta benda kekayaannya sama dengan Ishak. Nanti kita lihat sama Ishak pun membawa kambing, domba, lembu, unta. Keluar dari Gerar. Gerar adalah negeri pengembara. Ingat, kalau tadi Rasul Paulus katakan, kamu seperti memiliki janji-janji Ishak. Kita Ishak ada di pengembara. Di dunia ini pengembara. Saudara, bukan tempat selamanya mengembara. Saudara belum pernah mengembara kali. Kalau saya dari kecil umur kira-kira 12 tahun saya sudah mengembara sampai di Papua. Waktu masih golden, masih uang golden, ya. Saya di sana. Dari Tanjung Priok, saya telah dibaptis. Saya masih baptis masih kecil, saudara, masih umur 11 tahun. Terus ke Papua, naik kapal laut, mengembara. Jadi saudara pun mengembara di dunia ini sebagai Ishak, ilahi rohani. Ya, kalau mengembara, saudara pikir enak. Di dunia ini bukan tempat kita seterusnya, tapi di dunia ini kita adalah dunia Gerar, mengembara. Ingat. Ya, mari tolong baca, bantu saya, kita buka Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1, 2, ayat 2 dulu baca baru ke 1. Nanti tolong, siapa bisa baca? Pak Sugi kalian nanti gantian ya. Pak Sugi mari tolong. Kejadian 12 ayat 2. Mundur ayat 1. Ayat 1, beginilah firman Tuhan. Ayat 2 dulu baru mundur ayat 1. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan kau akan menjadi berkat. Nanti dulu ya, Pak. Kejadian pasal 21, sorry. Ayat 2 mundur 1. Beginilah firman Tuhan. Kejadian 21 ayat 2, maka mengandunglah Sarah. Ya. Lalu dia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Ya. Terima kasih. Mundur ayat 1 tolong. Ayat 1-nya, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Ya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikan. Kenapa? Begitu Abraham menikah dengan Sarah, Abraham tidak kunjung punya anak. Sedangkan Abraham waktu dipanggil oleh Tuhan dalam Kejadian 12 itu, Tuhan sudah janji dia, bahwa kamu keturunanmu seperti bintang-bintang di langit, seperti pasir di. Tapi itu tidak muncul. Karena Tuhan
Berjanji adalah setia, tidak seperti manusia. Akhirnya, pada ayat yang tadi dibaca, Tuhan ingin menepati janji. Ada Abraham dan Sarah. Tolong Pak Sugi baca ayat terus. Tadi ayat 21, loncat ayat 5. Nggak usah baca yang lain. Inilah firman Tuhan, Kejadian 21 ayat 5. 5 dan 6. Adapun Abram berumur 100 tahun Ya. ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Ya. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena Ya. Terima kasih Pak Sugi. Jadi waktu itu sudah umur 100 tahun dan Sarah hampir sama dengan Abraham. Sudah tua, lanjut usia, yang mungkin kemungkinan untuk dapat keturunan seperti Noe. Tapi kalau Tuhan sudah janji, tidak pernah diingkar. Tidak pernah batal, tidak pernah cancel. Jadi kalau saudara ada keturunan Ishak, tidak pernah cancel. Ingat. Kenapa? Sudah tahu Ishak apa artinya? Dalam Alkitab Ishak itu tertawa. Artinya tertawa. Ada buku pintar saya namanya Tertawa. Itu sebabnya Sarah dengar maklumat dari Tuhan atau statement dari Tuhan. Sudah sekian tahun, 100 tahun, Abraham dan Sarah sudah lansia tua. Kenapa belum punya anak? Maka tertawalah si Sarah. Ayat 6 tadi. Orang mendengar pun tertawa. Baca terus Pak. Ayat 6 tadi coba. Beginilah firman Tuhan. Ini ayat 6. Terus baca. Kembali. Kejadian 21 ayat 6. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ini yang terjadi pada Ishak ilahi rohani. Jemaat, orang percaya, orang Kristen, termasuk hamba Tuhan. Apakah saya bisa dapat berkah? Apa usaha saya bisa maju? Seperti tetangga, kantor-kantor tutup. Jangan kantor, toko aja tutup. Hamba Tuhan banyak yang mengeluh, saya yakin pasti. Tidak mungkin. Sedikit yang bisa bersyukur. Sedikit bisa sadar apa itu tertawa. Tertawa apa itu tertawa? Ada dua pengertian yang berbeda. Dua dimensi yang berbeda. Mungkin saya pernah singgung di sini dalam khotbah online. Tertawa adalah olokan, sindiran, cemooh, bullying, fitnah, ada 5. Kamu mesti tutup toko. Kamu mesti tutup usahamu. Ada komplain saya lihat di TV. Ada keringanan, tapi dikurangi jam kerja. Dibagi, kalau pegawai 30, dari jam 8 sampai jam 4, bagi 3. 10. Toko tutup sama sekali. Termasuk toko yang saya suka layani Pasar Baru. Kasihan. Saya lagi berdoa karyawannya. Karena karyawannya punya istri, punya anak. Sekalipun tidak percaya Yesus, tapi saya cinta mereka. Saya sayang mereka. Kalau saya ke sana, mereka sangat menghormati saya. Karena sebagai hamba Tuhan.
Karena tokoh itu hanya dengan kemurahan, belas kasihan anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan. Ingat saudara, hidup saudara hanya kemurahan Tuhan. Hidup saudara hanya belas kasihan Tuhan, ada ayatnya. Hidup saudara, saya dan saya di Gerar ini pengembara hanya anugerah dan kasih sayang Tuhan. Kenapa? Pak Kones baca ulangan 7 ayat 6. Tolong Pak. Ulangan 7 ayat 6, tolong baca. Ulangan 7 Ayat 6. ayat 6 yang firman Tuhan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Yes. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Ya. Allahmu dari segala bangsa di atas Dari segala bangsa loh. muka bumi Ya. untuk menjadi umat kesayangannya. Terima kasih Pak, ada 3. Ini yang sudah mesti pegang. Ini yang mesti jadi prinsip hidup saudara. Saya umat yang kudus. Saya umat pilihan. Saya umat kesayangan. Kalau kau umat kesayangan kemanapun sudah tidak usah takut asal. Saudara usaha pun bisnis jangan takut asal. Kasih apa yang pemerintah punya, kaisar punya. Waktu Yesus membayar pajak, Yesus kan perintahkan kepada muridnya, ambil ikan di bawah, di belakang sana. Ikan pertama kamu buka ada keping, koin, uang. Dapat ikan itu, Yesus tanya, apa yang ada di koin, keping, uang itu? Ada gambar kaisar. Yesus to the point, tidak tanya lagi yang lain. Kalau begitu kamu kasih apa yang kaisar punya. Dan kembalikan apa yang Tuhan punya. Di sinilah seringkali gagal usaha pekerjaan. Jangan curi milik Tuhan. Punya Tuhan itu, saudara akan gagal. Saya tahu to the point Pak. Sudah tetap jadi Gerar di dunia ini. Pengembara. Pengembara itu banyak versinya. Ada orang kaya sampai orang yang homeless di jalan. Bahasa Inggris homeless. Ada orang intelek tapi mau. Saya sudah lihat, saya sudah saksikan. Kenapa zaman semakin sulit? Karena Tuhan mau genapkan firman-Nya ini. Kalau tidak, jangan jemaat hamba Tuhan terlena-lena dengan apa yang ada selama ini. Jadi saudara mesti waspada, jangan terlena-lena pikir yang penting saya masih bisa makan. Jangan. Namun saudara mesti ingat ada janji Tuhan. Haleluya. Tertawa yang di Mesi yang kedua pengertiannya yaitu sukacita senantiasa. Ini yang seringkali tidak ada pada jemaat. Tidak ada pada orang percaya, orang Kristen. Hamba Tuhan pun gembala. Saya saksikan, lihat sendiri berapa hari ini. Ya. Orang bahasa sana bilang M+, tahu M+. Lebih baik dia berdoa. Lebih baik bergumul di gereja atau di rumah daripada dia jalan-jalan dengan konflik, dengan kekurangan karena pandemi COVID-19 ini. Saya katakan sama saudara loh, sejak COVID-19 ini setelah saya tidak ke sekolah, saya berulang-ulang. Saya mesti jadi contoh. Karena saya tahu firman. Jangan tahu firman, langsung tahu dipopoji.
Orang sana bilang, tahu pokoknya. Harus aplikasi. Saya berdoa di sini sampai 6-7 jam. Jam 1 saya sudah siap-siap, jam 3 sudah siap. Jam 4 sampai jam 10, ada kali jam 11. Ada yang bertanya sama saya loh. Ada pernah bertanya sama Om, kenapa berdoa? Waktu itu dulu saya 2 jam, 3 jam. Kenapa lama doa apa itu? Wah, ini orang jadi kayak Sarah tertawa, cemoho, sindiran, kolokan, bullying, pinang. Banyak sekarang begitu. Lebih dia jalan-jalan. Tolong Ibu Rita baca Lukas 18 ayat 1. Mari Ibu Rita. Ayat 1 dan ayat 2. Ibu Rita. Lukas 18 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Ya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dalam tidak jemu-jemu. Ya. Ayat 2 katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati seorang pun. Ya. Terus ada lagi terus tuh ayat 2. 3, dan kota itu ada seorang janda yang Ya. selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Ya. Ayat 4. Ya sudah sampai situ. Terima kasih Ibu Rita. Ayat pertama, kalau perumpama, ini Yesus kasih perumpama, kasih contoh loh. Kalau sekarang contoh, lihat contohnya Pak Cornelius, lihat contohnya Pak Sugi, misalkan, lihat contohnya Ibu Malia, lihat contohnya Pak David, lihat contohnya Pak Herman. Itu pengertian dari perumpamaan. Jadi Yesus katakan, jangan jemu berdoa. Jangan kadang-kadang pandemik begini saudara lalai berdoa. Pupus. Jangan kadang-kadang begini, kita tidak ada pertemuan, tidak ada persekutuan, tidak ada ibadah. Makanya tadi anak saya sudah atur begini, datang Pak ini mau atur dengan jangan. Si siapa lagi? Si apa namanya? Anto, dan jangan, nanti posisinya nanti salah. Saya sudah atur begini, anak saya bilang, jangan terlalu banyak. Saya bilang, saya tanggung jawab. Nanti disurvei, saya tanggung jawab. Ini bicara bukan bicara penglihatan, bicara iman. Alkitab katakan, karena ada satu, ini berapa contoh perumpamaan lah, saya alami. Saya kan suka kirim WA, ayat, lagu tiap hari loh. Sudah hampir berapa bulan nih? 5 bulan kan? Atau 6 bulan? Selama COVID-19 ini. Ada hamba Tuhan yang sok pinter. Singkatnya begini saudara, dia komplain. Isinya itu dia komplain pakai ayat. Saya kasih tahu sama dia begini, dengan bijaksana, dengan lembut, dengan rendah hati, Pak. Yang di atas itu tidak nyambung ayatnya dengan ayat yang saya kasih subuh. Hari ini, pagi ini tidak nyambung. Jadi dia cari-cari kesalahan saya. Dia tidak suka. Karena berangkat pintar mungkin. Orangnya masih muda, saya terus terang aja. Saya jawab, itu satu. Kedua saya jawab, bahwa saya dengan dasar pengalaman saya aplikasikan. Bukan jadi contoh, tapi aplikasikan, lakukan. Karena ayat katakan,
Bukan keperkasaan, bukan kekuatan. Zakaria 4:6, tapi roh Tuhan ada sama saya. Saya kasih ini bukan saya punya pikiran saya, ini Tuhan yang kasih, saya bilang sama dia. Dalam 60 tahun saya layani Tuhan, 14 saya sudah jadi hamba Tuhan di Priok. 17 tahun saya di Papua. 18 tahun saya kembali masuk sekolah kita. 60 tahun saya sudah melayani Tuhan. Saya bilang sama dia, maaf, saya tidak sombong, saya tidak hakimi Anda, tidak. Pengalaman. Apa yang saya peroleh sekarang, saya bilang sama dia, hanya karena iman. Dasar sekelas 1 yang kita harap. Bukti sekelas 1 yang kita belum lihat kenyataannya. Realita kita tidak tahu apa besok dan selanjutnya. Nah, itu yang saudara harus pahami. Sebab apa tertawa yang kedua? Mari kita baca, tolong Pak Cornelius 1 Tesalonika 5. Mari Pak. Ayat 16, 17, 18, 19. Mari, tolong Pak. Tesalonika 5 Ayat 16, 17. ayat 16, 17 dan 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Satu. bagi kamu. Satu ya, terus. Ayo, berikut. 19. Janganlah padamkan roh. Bukan, bersyukurlah dalam segala hal. 18 itu kan. Tapi ayat yang pertama, bersukacitalah. Bersukacitalah Senantiasa. senantiasa, tetaplah berdoa. Ya, betul. Yang berikut. Mengucap syukurlah Ya, itu. dalam segala hal. Ya. Sebab itulah yang dikehendaki Ya, Allah ayat yang terakhir 19. di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Ya, 18. 19. Janganlah padamkan roh. Roh. Itu satu. 20. Sudah, situ aja. Jadi saudara, kita bersuka-cita. Jangan kita buat mimik kita kayak orang susah menghadapi pandemi ini, COVID-19 ini. Sekalipun itu dampaknya kepada kita. Tapi Alkitab bilang bersukacita. Kalau saudara ada Roh Kudus ini, tetap bersukacita. Sebab itu jangan padamkan Roh Kudus ini. Dan keadaan dunia sekarang ini, bersyukur dalam segala hal. Hari ini hanya dapat cepeceng, bersyukur. Hari ini dapat cepiau, bersyukur. Jangan pikir, loh saya mesti bayar pegawai, apa kelebihan saya nanti. Bersyukur dalam segala hal. Di situ bukan bersyukur kalau kita dapat untung, bukan, dalam segala hal. Haleluya. Saudara kira saudara yang kita pun alami loh. Saya sudah alami, tapi saya bersyukur ya. Tiba-tiba dapat telepon. Karena tidak ada pelayanan lagi kan. Apalagi online. Ya. Semuanya saya kasih. Buat ibu gembala bayar. Kasih perpuluhan, ini sudah ditagih-tagih perpuluhan dari majelis daerah. Belum bayar listrik, belum bayar apa semua. Kita kerja 100%, bukan saya layani Tuhan, ada yang gembala kerja di perusahaan, dagang. No. Hanya harap Tuhan.
Kalau dulu waktu saya pacaran dengan ibu gembala masih kerja, saya masih kerja. Tapi layani Tuhan. Tapi sekarang no, 100% nah, mau harap dari siapa? Tapi puji Tuhan sampai hari ini Ebenezer. Sudah tahu apa arti Ebenezer? Tolong jawab Pak. Sampai di sini Tuhan. Apa? Sampai di sini Tuhan menolong. Keras dong Pak. Sampai di sini Tuhan menolong. Sampai di sini Tuhan tolong. Kita kalau untuk besok jangan dipikir. Besok ada harinya. Kalau orang yang bukan Kristen, mana dia mau pikir gitu? Cari buat besok. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Memang ini Tuhan kasih sama saya, khotbah ini tidak saya ambil dari pelajaran di sekolah kita, tidak. S1, S2 saya tidak saya ambil. Saya ambil Tuhan. Kenapa? Saya mau bergaul dengan Tuhan. Henok, kenapa dia sampai umur 365 tahun? Kejadian pasal yang ke-5. Henok, dia bergaul dengan Tuhan 65 tahun. Sampai 365 tahun Henok terangkat ke surga. Tidak melalui proses kematian. Sebab itu saya mohon kepada ibu, kepada nona cantik saya ini tolong ini khotbah saya ini ditunggu-tunggu oleh beberapa pendeta, jadi tolong masuk YouTube, mereka tunggu ini khotbah saya. Ya, Henok dari 65 tahun bergaul dengan Tuhan 365 tahun. Tidak melalui proses kematian. Terangkat. Sama dengan Elia, Yakobus 1. Kejadian, Ibrani 11. Elia pun terangkat ke surga. Tidak melalui proses kematian. Kenapa? Karena Henok bergaul dengan Tuhan. Taat menurut apa Tuhan kasih petunjuk perintah, lakukan. Elia kenapa? Sama, orang benar. Orang berkenan kepada Tuhan. Kalau sudah melakukan ini, sudah tidak akan susah. Sedangkan saya aja tidak punya pekerjaan, bersukacita selalu, punya syukur. Apalagi saudara punya pekerjaan, usaha. Tapi saudara tahu, 365 potong 65 tahun Henok. 300. Angka Alkitab 300, angka kesetiaan. Sebab itu saudara mesti setia. Kalau tidak setia, kena kebablasan dengan, kelibas dengan virus COVID-19. Saya tegas ngomong. Kesian mereka yang tidak pernah ibadah di sini. Saudara mesti lihat contoh ya, ini kalau itu Yesus beri pembukaan, saudara lihat contoh. Andai kata saudara setia sini, saudara lihat jemaat yang tidak setia apa sama dengan saudara? Ada perbedaan. Lihat, ada perbedaan. Tuhan tidak pikir jauh dekat, niat dia datang berbakti. Iman dia datang berbakti. Sampai saya dalam hati saya, seperti hati saya, saya udah mau berdoa, tapi ya akhirnya saya berdoa juga. Karena tidak setia. Mau dapat arah apa dari Tuhan kalau tidak setia? Jadi saudara setia, pegang komitmen saudara waktu saudara datang kepada Tuhan. Sudah berbakti, dibaptis, komitmen saya tetap pegang. Mari, nanti tolong kali ini, maaf ya Ibu Maria, baca ayat ini, tolong baca Wahyu 17 ayat 14. Mari, tolong.
Air bah saya ada ratusan, bukan 1-2. Jadi tanpa saya lihat Alkitab pun, maaf Tuhan ampuni saya tidak sombong. Wahyu 17 ayat 14 demikian firman Tuhan. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Betul. Dan raja di atas segala Ya, raja. terus Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. yaitu mereka yang terpanggil, Satu, terpanggil, yang telah dipilih, yang dipilih, dan terpilih, yang setia. dan setia. Ada 3 loh kriteria anak Tuhan, hamba Tuhan, siapapun dia, supaya menang dalam COVID-19 ini, supaya menang dalam virus corona ini dan kesulitannya. Ada 3 hal. Ikut saya. 1, panggil dulu dong, jangan terpanggil. Tuhan Pak, kita ikut saya. 1, 2, 3. Kita kedua berikut dipilih. Ini dulu dong, jangan terus sampai setia. Itu akan seperti senjata di Australia. Saya lupa tuh senjata di Australia. Apa? Bumerang. Tolong supaya saudara tahu ayat ini. Mari baca. Pak apa ini? Sugi. Filipi 4 ayat 8. Beginilah firman Tuhan, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, 1, semua yang ikut saya, semua yang kedua, semua yang mulia, semua yang mulia harus keluar dari mulut kita. 3, semua yang adil, semua yang adil. 3, semua yang suci, semua yang suci. 4, semua yang manis, semua yang manis. Itu yang tadi saya katakan. 6, semua yang sedap didengar, ya sedap didengar, yang jangan tidak sedap didengar. semua yang disebut kebajikan, Semua yang sebut kebajikan dan patut dipuji, patut dipuji. Saudara mesti puji-puji, jangan. pikirkanlah semua itu. Ya, pikirkanlah itu semua. Tapi ada yang komplain sama saya, kenapa saya kutukin orang? Ada ayatnya. Orang jahat. Saya bilang tidak, Bang Hakim itu ada orang jahat. Waktu Noh, ini karena saya pendek-pendekkan. Waktu Noh, kejadian pasal 6, Noh bangun bahtera di bukit. Karena zaman Noh orang-orang kejahatannya luar biasa, sampai Tuhan itu ayatnya. Tuhan hampir hapuskan manusia. Tapi Tuhan kasih kesempatan Noh bangun bahtera di bukit supaya mereka bisa selamat. Tapi apa yang terjadi sementara bangun bahtera? Zaman Noh orang-orang dia cemooh, sindiran, olokan, bullying, fitnah. Terjadi apa? Sudah bahtera terbangun, Noh bangun dengan menurut petunjuk Tuhan. Setelah bahtera terbangun datang hujan 40 hari 40 malam, tidak pernah berhenti. Bumi dikuburkan manusia zaman Noh itu dengan air bah. Dalam Ibrani 11 di sana katakan bahwa Noh dibenarkan oleh Tuhan dan Noh berkenan sama Tuhan. Asal kita jadi orang benar, berkenan sama Tuhan. Kenapa? Ibrani 11 katakan, Noh sampai hukumin dunia ini, salinan lain kutuk dunia ini. Asal sudah jadi orang benar, asal sudah berkenan kepada Tuhan. Kalau tidak, jangan coba-coba. Jadi yang Allah ada berapa tadi ini? Hitung berapa itu? Benar, mulia, yang benar mulia, adil 3, suci 4, manis 5, sedap didengar 6,
Kebajikan 7, 8. Dan patut dipuji. Ya. Ini kita dasar Alkitab, bukan otak manusia, bukan. Ya, puji Tuhan lah. Ya Tuhan berkati, saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan kasih saya kerendah hati supaya firman Tuhan ada di sini, masuk di sini, terekam di sini. Di hati, kalau sudah di hati akan lupa. Oke. Kita lihat berikutnya. Saya mau apa? Kata tertawa itu adalah tadi sudah baca, sukacita senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Kemudian apa terus? Apa? Itu lain. Wahyu 17 itu. Mengucap syukur dalam segala hal. Dan jangan padamkan. Satu lagi. Di apa? Pengertian tertawa, satu lagi. Masuk 118 ayat 1 dan 29. Tidak usah baca, di sana dia katakan begini. Saudara boleh tanyakan sini, tapi demikian bunyinya. Bersorak-sorai, masuk 118. Saudara catat ayat ini penting. Yang sudah bulan tadi pertama. Ayat 1 kata bersorak-soraklah, bersukacitalah senantiasa. Ayat yang terakhir, ayat 29, masuk 18, sama bunyinya. Bersorak-soraklah dan bersukacitalah. Daud. Jadi pertama kita mesti bersorak, bersukacita sampai akhir. Sampai kita tinggalkan dunia ini. Sampai pandemik COVID-19 dipulihkan. Jangan waktu senang kita bersukacita, tapi susah pun sama. Itulah bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwa untuk selama-lamanya kasih setia. Ayat 29 pun sama. Ayat awal dan akhir. Hidup kita mesti dari awal dan akhir bersukacita, bersorak-sorak. Ya. Yang terakhir, pengertian yang kedua, dimensi dari tertawa si Sarah dan Ishak artinya tertawa. Kita lihat dalam Wahyu 19. Mari, tolong. Ini ayat yang dimaksudkan. Tolong Wahyu 19. Ya, saya akan lihat di sini sebentar ya. Saya mesti periksa ayatnya, jangan salah. Tolong apa namanya ini? Saya taruh itu ayatnya supaya bisa dilihat mereka. Wahyu 19. Saudara bisa baca ini. Ayat yang ke-9. Tolong camkan ini, taruh ini. Ayat yang ke-9. Ya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu dia berkata kepadaku, ini sekarang berbahagia orang yang mendengar katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. Ya, terakhir di dalam pengertian tertawa itu, dimensi yang terakhir adalah berbahagia kita karena kita nanti akan masuk dalam perkawinan anak domba Allah. Yesus sebagai mempelai laki-laki, Yesaya 62 ayat 5. Dan gereja yang terpilih menuju kesempurnaan, gereja pengantin mempelai Kristus, terangkat akan menjadi mempelai laki-laki, mempelai perempuan. Jadi ada pesta anak domba Allah. Kita akan berbahagia di sana. Haleluya. Sudah mau masuk situ? Haleluya. Mari sama-sama kata haleluya. Itu yang nanti sudah alami. Saudara dan saya. Puji Tuhan. Sebab itu saudara mesti setia. Ya. Saudara mesti setia. Supaya sudah menang. Waktu 17 tadi ayat 14. Jangan sampai kita
ketinggalan waktu Yesus datang mengangkat gereja yang sempurna, terpilih. Kita ketinggalan, kita masuk zaman antikris, penganiayaan luar biasa. Tidak ada orang bisa selamat. Tapi kita sudah terangkat tinggalkan dunia ini. Gerar, negeri pengembara, hanya mengembara. Kita hanya persinggahan di dunia ini. Kita lahir dengan segala pengalaman, tapi hanya persinggahan. Tapi kita nanti akan terangkat. Ya, puji Tuhan. Ada haleluya. Haleluya. Mari semua katakan sorak-sorak haleluya. Haleluya. Saya selalu berdoa buat saudara supaya sampai tidak melalui proses kematian. Sudah tahu? Ikut saya. Saya mau dipanggil, terpanggil, saya mau dipilih, saya mau jadi terpilih dan setia bersama anak gembala. Saya akan menang kalau Tuhan datang. Nafiri terakhir berbunyi, sangkakala ketujuh berbunyi, ada ayatnya, saya tidak mau sebutkan. Maka kita akan terangkat, tinggalkan Gerar ini, tempat pengembara kita. Dengan Roh Kudus bersama awan menyongsong Yesus turun dari sorga di angkasa. Kita bertemu di Yesus di angkasa. Yesus juru selamatmu. Yesus adalah penyembuh yang ajaib dari segala penyakit. Yesus adalah penolong. Yesus mengampuni dosamu, menyelamatkan jiwamu, orang basikala. Dan Yesus adalah yang membawa saudara ke surga. Wahyu 12:20 kita merintah bersama Yesus 1000 tahun damai. Dan terakhir Wahyu 21 di langit dan bumi baru, surga. Haleluya, amen. Jadi saudara, jangan saudara bilang seperti ajaran lain dari aliran Pentekostal gereja lain. Yesus yang memilih kita, tidak ada itu. Pembohong besar itu. Yang ada kita memilih Yesus, tidak ada itu. Pembohong itu. Yang ada Yesus yang memilih kita. Ada apa kita yang memilih Yesus? Punya kuasa apa? Ayat ini supaya sudah baca, ayat terakhir kan, tolong baca. Yohanes 15 ayat 16 supaya saudara jangan dilecehkan dengan pelajaran-pelajaran yang demikian. Mari tolong. Yohanes 15 ayat 16 tolong baca ini sama-sama. 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tapi adalah yang memilih kamu. Dan aku menamakan kamu supaya kamu memenuhi dengan menghasilkan buah dan buah supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepadamu. Peganglah. Mari tim musik datang ke depan. Iya. Aduh, saya lupa ini. Maaf. Saya punya janji. Jangan namanya suka lupa. Maaf, Pak Herman. Saya bilang tadi kan ada tiga janji Isa kan? Betul kan? Mari baca ini. Jangan, aduh saya nanti sudah Bapak Pendeta lupa. Oke. Mari sudah baca dulu. Kejadian pasal 6. Ampun dah. Kejadian pasal 6 ayat 12 sampai 14. Tolong cepat-cepat. Mari tayangkan aja baca bersama deh. Kejadian 26 ayat 12 sampai 14. Melalui SSD, tolong. 1, 2, 3. Maka menurut dalam itu dan dalam hal itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan ia makin kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai puluhan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang itu cemburu kepadanya. Ya, jadi Ishak menabur di tanah Gerar, tanah pengembara. Sudah menabur di dunia ini. Kita mengembara dunia ini. Apa yang sudah kasih buat Tuhan? Apa sudah berikan perpuluhan?
apa sudah berikan persembahan, apakah sudah main musik, gitar, keyboard dan sebagainya, sudah song leader, singer, sudah menabur itu. Dengan uang pun sudah menabur. Ada hasil tentu seperti Ishak, karena Ishak Tuhan beri janji, saudara, Ishak walaupun ditertawai dunia. Ya, cemooh, sindiran, olokan, apalagi bullying, apalagi kita sudah lihat di WA banyak kan, ada tuh bapak tua saya lihat di TV kasihan, mungkin dari gereja Katolik dia ditangkap. Ada lagi tuh yang dari Aceh, sama Fitri, suaminya Edi Simon. Ada lagi berurusan itu, tapi sudah menabur. Jangan berhenti kita menabur, karena ada hasilnya. Satu, Ishak kaya, semakin dan 3 dimensi. Kekayaan pertama, sudah tulis, sudah lihat, tulis. Kekayaan pertama materi keuangan rupiah, finansial, agar kita tidak mengeluh, agar kita tidak kecewa ikut Tuhan, karena saudara sudah menabur, agar kita tidak komplain, agar kita tidak bersungut-sungut, karena kita katakan, Petrus katakan jangan bersungut-sungut, agar kita tidak meminjam, meminta-minta. Ini masih dalam versi kekayaan Ishak pertama. Dan agar kita tidak minta-minta, homeless. Yang kedua, saya singkat aja. Kekayaan kedua dari Ishak yang milik saudara adalah ilmu pengetahuan, kepintaran, kecerdasan, IQ, memori, daya ingat, di bawah karisma, kepandaian, jenius, supaya anak kita bisa lulus dari PAUD, PK, playgroup, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Itu saya berdoa tiap hari. Karena itu janji pada kita. Ishak termasuk anak-anak kita, cucu kita. Dimensi kedua, itu sekarang dimensi ketiga. Ishak kekayaan, sangat kaya, tetap dalam Yesus. Dan firman Tuhan ada pada kita. Kalau saudara punya firman, luar biasa, saudara. Ya, lalu tayangan ini, Ibu Pak Hani, Yohanes 15 ayat 7, tayangkan ini. Ini ayat terakhir aja, Yohanes 15 ayat 7. Jemaat baca sama-sama, 1, 2, 3. Oh ya, 1, 2, 3. Jika kamu tidak dalam aku dan firman juga dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu hendaki dan kamu akan menerima. Jadi kekayaan dimensi ketiga ini kita mesti tetap dalam Yesus dan ada firman. Jadi kalau kekayaan saudara hanya sampai 1. Kalau saudara hanya tidak ada firman, ya tidak ada Tuhan beri seperti bangsa Israel dalam perjanjian lama. Israel itu sangat pintar, cerdas, tidak ada bangsa di dunia sepintar Israel. Jenius. Sudah lihat yang bikin dapat menemukan kereta api, yang menemukan listrik semua Israel. Yang menemukan pesawat semua Israel. Itu yang saya berdoa tiap hari di sini, termasuk cucu saya Stefani. Yang ketiga ini, kekayaan tetap dalam Tuhan dan firman Allah. Jadi saudara jangan hanya firman Allah itu, saudara di gereja, di kantor, di usaha, di perjalanan ada firman. Minimal 1 lah firman ada pada saudara. Firman ini aja mesti ada pada saudara. Yang berikut balik yang ketiga ini, tolong baca ini, Matius 7 ayat 7, nggak usah saya butuh waktu. Matius 7 ayat 7-11, pengabulan doa. Kita minta, kita betul. Kita cari enggak? Ya.
Kita ketuk pintu. Ini kekayaan Ishak ketiga ini. Dan kemana? Kemudian ada lain sampai ingin satu ini. Matius 17 ayat 21 ini terakhir aja. Tolong tayangkan ini. Matius 17 ayat 21. Ini yang sudah harus dilakukan. Supaya dilema yang sudah ada di Gerar, usaha pekerjaan saudara, terserah sudah mau lakukan di gereja, mau di rumah masing-masing. Saya tiap minggu habis kebaktian saya lakukan ini. Tolong baca 1, 2, 3. Kecuali dengan doa dan puasa. Sejenis ini hanya dengan dan jangan berhenti di doa. Puasa. Mesti nyangkal diri nih. Jangan mau enak-enak di dalam ini. Akhirnya kita susah, kita gagal. Ambil waktulah sudah berdoa, puasa. Ya? Doa mau berdoa dari rumah ke pekerjaan saudara, ke perusahaan saudara lebih bagus. Tuhan berkati kita semua. Mari jemaah, angkat baki berdiri dan kita angkat dua tangan kita. Percayalah firman Tuhan di hidup berkuasa. Langit dan bumi akan lenyap. Matius 24 ayat 35. Tapi firman Allah kekal bagimu, bagi kami semua. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa surga. Kasih karunia kemurahan dari Yesus Kristus Tuhan kami. Dan persembahan pimpinan Roh Kudus tinggallah menyertai kita semua. Mulai dari kepala keluarga, ibu gembala, ibu rumah tangga, anak-anak cucu pekerjaan usaha, mata pencarian. Kita keluar dari rumah diberkati, di ladang, di kota diberkati, masuk rumah diberkati. Itu janji Tuhan. Dan lindungi kami semua, tutup bungkus dengan darah Yesus. Jauhkan hari ini dan seterusnya dari berbagai mara bahaya, malapetaka, kecelakaan, musibah, bencana, penyakit, bahkan segala niat orang jahat dan kuasa-kuasa iblis serta roh jahat. Semua itu dalam nama Yesus Kristus singkirkan dari kami. Halaukan itu, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus oleh Daris, sehingga kami terhindar dan selamat, terjaga, terlindung, terpelihara dengan aman, tentram mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Ampuni segala dosa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur ini semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penolong, Tuhan Yesus penyembuh yang ajaib dan segala penyakit, termasuk virus corona COVID-19. Dan Tuhan Yesus pendengar, penjawab doa kami yang pasti. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur ini semua. Haleluya, haleluya. Semua jemaat katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan.